Wafillah dimanapun berada, sebelum kita sama-sama menyaksikan video ini, saya hanya perlu menegaskan bahwasanya dalam video ini saya tidak berkomentar apa-apa. Jadi please jangan salahkan saya, jangan menyerang saya, karena saya hanya re-upload saja. Ini dia videonya. Akhwat-akhwat dari golongan sururiyah yang ikut menyerang kita, hakikatnya pembesar dan tokoh yang mereka berhalakan, agungkan dan tuakan itu ngerokok juga. Di kantor podcast itu dulu kita diskusi masalah rokok. Dulu. Dan kita vapean bareng di kantor itu. Nih host juga yang ngomongin kita itu dia vapean. Betingkah, akhirnya kemarin dikeplakin, ditoyorin sama datang sana sini diskusi ngajak debat bahlul, akhirnya dikeplakin, ditoyorin sama seorang ustadz, katanya mungkin tidak melambangkan seorang ustadz gitu, misalnya ustadz tapi masih merokok gitu, itu gimana Ustaz? Ini menjadi titik masalah juga ya, karena memang di sebagian orang-orang yang berkecimpung di pondok pesantren di Indonesia ada yang melakukan hal tersebut dan mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang makruh gitu. Jadi kalau dasarnya pada masalah itu saja, ya di masalah itu kadang ada betul bisa dibuka ke lapangan dalam berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya ditanya, Ustadz apa hukum rokok? Saya nggak akan menyebut lain kecuali saya bilang di dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Di rokok itu sudah tertulis rokok bisa membunuhmu. Dan Allah telah berfirman, jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Mereka bilang rokok itu mengganggu asapnya dan seterusnya. Dan itu Allah telah berfirman, orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, itu dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ini mengganggu orang gitu, ya kan? Jadi banyak dari kerusakan-kerusakan itu saya pasti akan menjawab dengan dalil-dalil itu. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, oh ini kan dia cuma masalah tembakau, mungkin berpengaruh ini dan seterusnya. Tapi ini di rokok ini bukan masalah tembakonya. Ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani, itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita, rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu loh. Jelas ya? Tapi kalau di masa dahulu itu terkait dengan bahan-bahan tertentu. Ya mereka yang bahas mungkin tembakau atau yang semisal dengannya. Ya tapi caranya berbeda, masih lebih minim mereka dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Tapi kalau misalnya orang yang berpendapat seperti itu asalnya tidak belajar benar, tidak mengambil dari guru dengan benar, terus berdalil dengan cara pendalilan seperti itu, ini yang repot yang seperti ini. Karena asalnya dia hanya sendiri, dia punya kebiasaan itu. Ada hawa nafsu di dirinya. Begitu dia lihat, oh ternyata para ulama ada yang begitu juga. Itu artinya dia mengambil dalil untuk memperingan dirinya. Dan hal yang seperti ini tuh nggak benar di dalam layar. Ya. Apakah kalian tahu hakikatnya para dai dan para ikhwan-ikhwan dari golongan sururiyah ini, atau akhwat-akhwat dari golongan sururiyah yang ikut menyerang kita, hakikatnya pembesar dan tokoh yang mereka berhalakan, agungkan dan tuakan itu ngerokok juga. Itu bukan rahasia lagi buat orang-orang pendahulu yang dekat dengannya. Itu merokok juga. Kalian tahu nggak apa yang kalian ingkari sebenarnya? Apa yang kalian cemooh dari Anda? Pembesar kalian yang kalian berhalakan nih, ngerokok juga. Kita tahu kita orang dalam dulu, orang dekat. Ngeri guys. Apakah kalian tahu? Bahkan dulu ada sebuah grup. Isinya banyak asatidz, lulusan Yaman, lulusan Madinah atau lokal dan lain-lain. Mereka semua di grup itu didirikan memang untuk semuanya nih di dalam grup itu vapean, vape. Dan tuker-tuker info-info vape tentang mesinnya, tentang liquidnya dan lain-lain. Satu grup. Ini para ikhwan akhwat yang mencela kita, kalau mereka tahu ternyata nih guru dia juga. Lu mau ngeles vape bukan rokok, bahayaan vape gimana pun. Baterai dihisap aja, baterai airnya kimia. Iya gak? Tembakau deh herbal. Segala baterai kimia. Lu sedot-sedot. Baterai sama liquid kimia gimana pun lebih berbahaya daripada rokok. Kalaupun ada, padahal ya oke lah. Demikian sains. Ada aja yang pro dan kontra. Bukan usul kok.
Tapi oke, mereka ngerokok. Oke? Aneh main sama mereka, nih ustadz nih geng. Aneh main sama mereka. Tadinya aneh gak vapean. Cuman karena main sama mereka dibilang Jajal nih ada liquidnya memang menyehatkan dan ada bukti ilmiah, betul. Ada bukti ilmiah, ada liquid yang menyehatkan memang untuk terapi dan lain-lain. Coba sebutin sama awam, mau denger gak? Mau denger gak awam? Kita jajal berapa kali karena main sama mereka dan ada di grup itu. Kenapa Anda tahu? Ada di grup itu. Dulunya. Akhirnya Anda jajal juga, cuman amandel. Terus kalau tidur batuk. Nggak bisa. Jadi Anda punya amandel. Kalau ada something wrong masuk ke Anda, alarmnya amandel duluan. Gitu. Kalau badan udah mulai goyang, udah mulai ada yang gak beres, amandel bunyi duluan, gitu. Anda punya amandel, alhamdulillah Allah kasih. Oke? Masakan kebanyakan mecin aja, Anda makan, langsung susah nelen tuh Anda. Anda punya amandel. Buat alarm. Ya? Mereka dulu teman-teman aneh di grup itu, makanya Anda tahu. Dan ini ikhwan akhwat yang nyerang kita, mereka nggak tahu ini guru mereka. Kalau Anda mau Anda sebutin namanya atu-atu, Anda bongkar sekalian biar kelenger lu, termimisan lu. Buat mereka vape itu halal karena liquidnya menyehatkan dan lain-lain katanya. Memang ada penelitian tentang hal tersebut. Tapi sekali lagi awam mana mau denger. Ya, coba dibongkar kayak kasus kita sekarang. Kalau nggak habis juga. Terus kata aneh sih itu inkonsistensi. Gimana pun vape ini baterai sama kimia liquidnya. Lebih bahaya dari tembakau pastinya. Terus nanti kalau suatu saat ada produk rokok yang menyehatkan, berani halalin nggak lo? Nggak berani, inconsistent. Standar ganda. Nggak masuk buat aneh sih. Tapi ya udah itu pendapat mereka dalam perkara ijtihadiyah ini, maka Anda hormati mereka sahabat-sahabat kami. Anda bisa sebutkan nama mereka satu persatu kalau Anda mau. Tapi itu bukan gaya Anda. Anda gak cari pembelaan makhluk juga, ngapain amat? Dan toh mereka itu teman-teman lama yang akhirnya mereka memilih untuk mepet ke barisan sururiyah yang terang-terangan memusuhi kita. No. Karena fulus dan jumhur memang di barisan sana. Maka Anda jauhi dan tinggalkan mereka untuk jaga agama Anda. Sebelum Anda ikut larut bersama mereka, mepet ke sono. Selalu itu gaya Anda. Ketika mulai ngaco, di luar kuasa, cabut diri. Oke? Karena kita sadari kelemahan kita. Lucunya, salah seorang dari ustadz itu kemarin, dia bikin konten di podcast busuk yang jual nama agama, ikut ngomong dan nyerang kita. Tuh, asal kalian tahu busuknya para pemain di situ. Ikut ngomong dan nyerang kita. Ana akan gambarkan sedikit untuk kalian busuknya mental orang-orang sosmed, konten kreator, hamba-hamba algoritma, madai-dai yang nebeng tenar ini. Apakah kalian tahu? Ada satu podcast yang dulu Ana arahkan sejak pendiriannya. Karena mereka memang para sahabat dekat. Tapi kesimpulan akhirnya memang ahli tauhid nggak bisa bareng sama hamba medsos dan hamba Melbourne. Kita ahli tauhid, apa-apa fokusnya di tauhid, di ikhlas, ngehindarin ria, ngehindarin sum'ah, ngehindarin pencitraan, tuh, pagar manhaj disiplin dan lain-lain, itu kita. Mereka fokusnya justru perhatian makhluk, views makhluk. Nah, susah, nggak bisa nyambung memang. Emang nggak bisa nyambung, udah usulnya udah beda. Pagar manhaj kalau misalnya bertentangan dengan keuntungan dan lain-lain, ya diterabas deh. Tuh, kesimpulannya ujungnya itu. Ya.
Busuknya gocekan mereka luar biasa. Mereka adalah para sahabat kami. Ya. Kita sudah penuhi hak-hak mereka untuk dinasehati, dihusnudzonin, dan dikasih uzur bertahun-tahun. Host podcaster ini dari Jakarta ujung datang ke Rahmi Hatta sini, duduknya di depan. 2 kali kedatangan Ane ingat. Masya Allah. Pulangnya ke rumah mamah Ane, duduk majelis makan nasi uduk. Nongkrong ngobrol bercanda sama abang Ane. Dia lakukan semua hal itu sebagai upaya supaya Ana lunak dan mulai mau masuk jadi pemateri di podcastnya. Tadinya Ana nggak mau. Cuman karena ngelihat demikian, mau terima nasihat, mau diarahkan perkara manhaj, diarahkan dan lain-lain. Akhirnya oke, kita masuk ke podcastnya. Sekali, 2 kali. Setelah Ana masuk, pertama kali, udah sejak itu nggak pernah datang kajian lagi. Tuh. Kami ajak terus ngaji dan nasihati terus supaya dia nggak makin larut dengan fitnah ketenaran dan medsos. Mereka ngomong agama terus di medsos soalnya, di podcastnya. Tapi nggak mau duduk ngaji, maka jadi fix jualan agama nantinya. Kalau memang mereka peduli kepada agama, harusnya duduk nuntut ilmu, cari hidayah buat diri dan keluarganya. Nggak ada jalan lain. Makanya Anda bilang mereka harus hadir dan duduk kajian. Tapi tetap nggak mau datang. Bahkan diadakan kajian di kantornya, di kantor podcast itu, Anda belain. Ya udah, seminggu sekali ke sana, nggak datang. Dibikin 2 minggu sekali, kagak datang juga. Kita ngajar di Jaksel, nggak datang juga. Tapi tiap kali ditelepon, dinasehati, ditegur, dia bilang, iya gue janji datang, gue janji datang, begitu. Tetap dia nggak pernah datang. Janji begitu ringan di lidahnya. Masih kita kasih uzur beberapa lama. Kita dekat luar biasa secara personal. Bahkan ketika terjadi sebuah permasalahan antara dia dengan istrinya. Tahu-tahu dia telepon orang, Jal, masa gue dibilang begini. Kan kagak jauh nih lu ngomong sama bini gue. Tuh dikasih begitu. Gelagapan gak gue? Suruh ngomong sama bininya. Ustadz mana yang sedekat itu sampai digituin? Sedekat itu kami penuhi haknya untuk dihusnudzonin, diuzurin, dinasehatin bertahun-tahun. Sekarang setelah kami jauhi, akhirnya kami lihat nggak mungkin terjadi perubahan. Anak kembali kepada sikap anak. Kalau masih sama dia, gue yang larut nanti sama arus dia. Itu anak. Anak jauhi dan anak blok. Sudah. Tapi nggak pernah kita bikin pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan umum untuk mengingkarinya atau podcastnya, jangan. Masih kita hargai. Karena kami sadar kami lemah. Kalau enggak kami yang larut ikut dia dan arusnya. Kami mesti menjauhinya. Tapi setelah kami jauhi, terlihat dia makin liar. Dia undang dai-dai ahli bid'ah yang fix ahli bid'ah, dan dia tahu itu ahli bid'ah ketika dulu dia bersama kita. Dia duduk dengan dai-dai ahli bid'ah di acara-acara mereka dari golongan jamaah tabligh dan lain-lain, nggak ragu untuk gabung ke acara-acara. Bahkan lebih jauh lagi, ikut hadir kampanye pemilu. Bukan cuma nyoblos. Nyoblosnya doang oke, khilafiyah dari ulama. Tapi kampanye beda. Beda, kepepet makan babi sama doyan babi beda. Doyan babi ngaku kepepet beda. Ikut kampanye untuk mendukung salah satu paslon yang ada. Ternyata kalah. Mampus. Apakah kalian tahu
Dia tukang gocek ustadz-ustadz. Dia ngakak happy kalau udah bisa ngegocek dan manfaatin ustadz-ustadz untuk kepentingan pencitraan dan besarkan program podcastnya. Sifat nifak kental luar biasa padanya. Sekarang mereka bersama itu ustadz yang dulu yang aneh yang bawa kepada mereka. Tuh ustadz yang vapean itu dulu tuh. Aneh yang bawa dan kenalkan kepada mereka. Dia dan gengnya, aneh yang bawa kepada mereka. Ustadz itu yang kemarin ikut bikin podcast nyerang kita. Nih ustadz dulu, ketika aneh bilang, aduh aneh gak bisa, vapean batuk kalau tidur terus amandel. Nih ustadz yang bilang, oh itu ente pertama doang. Aneh juga gitu dulu pertamanya. Tuh ustadz, kemarin dia bikin podcast ikut nyerang kita. Di-prank gak gue? Dia yang nasehatin Andi. Enggak, itu pertama doang. Lama-lama ente enggak. Bahkan berdasarkan kesaksian teman-teman ya, dia yang ngajarin sama teman-temannya. Apabila ini sesuatu yang layak untuk dikonsumsi, maka kita konsumsinya dengan bismillah. Dia yang bilang. Benar, itu kaidah benar gak? Benar, sesuatu yang layak dikonsumsi. Cuma asal lu tahu tuh dia begitu. Sekarang dia bikin Allah pada cuci tangan bareng, bikin pernyataan di medsos-medsosnya dan lain-lain, nyerang kita bareng sama ahli bid'ah, ahlu thawrah, ahlu syubhat yang lagi pada nyerang kita. Allahu Akbar. Tuh asal lu tahu. Jiwa khianat dan pengecut mereka nyambung satu sama lain rupanya. Sekarang mereka terus masih berjalan bersama. Bahkan bikin konten ngenyek-ngenyek, cemooh, ikut bicarakan dan serang ana di kasus ini. Mereka bilang bahwa kami nggak belajar kepada ulama, nggak duduk bersama ulama. Jurusnya itu doang dari dulu. Orang yang jurusnya begitu berarti nggak punya kekuatan hujah akhirnya. Dia cuma banggain sebelah situ aja. Bawain dalil, bawain kaidah. Jangan bilang ente murid siapa, ente guru siapa, ente duduk di mana lu. Dalil lu apa? Kaidah lu apa? Nih Ustadz, ada yang masukin ke podcast itu. Dia dan kawan-kawan vape ini, ada yang masukin ke situ. Wallahil azim. Anda begitu dekat sampai Anda tahu tentang. Tahukah kalian siapa yang nyerang kita? Dan kalau mereka memang masih di atas manhaj ahlus sunnah, harusnya nih, kaidah adabnya nih. Kalau mereka memang masih berada di atas manhaj ahlus sunnah, manhaj yang sama dengan kami, katakanlah kita beda pendapat masalah fikih ini. Tapi apakah mungkin mereka sengaja membuat konten, mengolok, ikut membuli demikian, di saat seperti ini, yang mereka tahu bahwa para ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang sedang menyerang serempak kepada kami. Katakan kita beda pendapat di fikih. Apakah kalian tahu? Padahal nih lucunya, di kantor podcast itu dulu kita diskusi masalah rokok. Dulu. Dan kita vapean bareng di kantor itu. Nih host juga yang ngomongin kita itu dia vapean. Lu mau beda-bedain vape sama rokok? Dia vapean juga. Hampir semua pegawai podcast itu ngerokok dan vapean. Banyak ustadz-ustadz geng-gengnya yang hadir juga di diskusi itu. Tuh ustadz-ustadz grup vapean. Nggak ada yang bisa patahkan hujah kita di situ ketika itu. Nggak ada yang bisa patahin. Dalil dan hujah mantik mereka blunder dan itu doang dari zaman dulu. Makanya gampang dipatahin. Bahkan di akhir diskusi, karena kami masih hormati nih ustadz-ustadz tadinya. Kami hargai keilmuannya, keluasan ilmunya. Kami husnudzon. Di akhir diskusi, dia yang nasihatkan kami untuk tutupi dan jangan umbar permasalahan ini. Di depan umum. Kami terima nasihatnya. Kita bilang, Ustaz, kenapa kita mesti ngomong?
Karena ikhwan ini pada zolim tanpa mereka sadari. Mereka nggak tahu mana permasalahan khilafiyah ijtihad. Akhirnya mereka memfasikkan, memusuhi. Karena kasus demikian. Kita mesti bongkar ini di dalam permasalahan umum. Kata dia, oh kalau gitu itunya yang ente perbaiki. Mindsetnya. Bahwa kalau furu ijtihadiyah nggak boleh dibawa ke permusuhan. Jangan masalah rokoknya ente bawa di umum. Kata dia gitu. Sekarang dia bikin nyerang gue noh. Di prank gila nggak gue? Dulu kita terima nasihatnya. Kita punya satu folder, kita udah siapin. Isinya hujah-hujah untuk menegaskan hukum asal rokok tetap di asal dan tidak berubah ke haram. Cuma karena nasihatnya dan lain-lain, oh iya ya nggak worth it ya. Digebrak permasalahan sepele demikian nanti jadi ribut. Kita hapus folder kita. Karena nasihatnya. Dia ngomong di podcast kemarin nyerang gua, astagfirullah. Itu culasnya, kalian tahu, mentalnya tuh kayak begitu. Tahu gitu, gua gebrak pakai video dari dulu, sebelum nih video yang terakhir jadi viral. Sekarang benar-benar beyond imagination, di luar bayangan luar biasa. Mereka duduk bareng, ngonten di podcastnya, ikut bahas, ngenyek, mencemooh kasus yang terjadi pada kita sekarang. Dan mengajak kebencian manusia pada kita karena kasus ini. Subhanallah, luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian ikhwati rahimakumullah, di luar imajinasi dan akal sehat kita. Ternyata akhirnya mereka ikut bikin konten dan ikut menekankan serangan pada kami. Ngeri. Padahal apabila kita lihat, ada video ustadz tersebut 3 tahun lalu, dia memberikan jawaban yang lebih ansaf, lebih bijak, lebih tengah itu. Berbeda dengan jawabannya yang kemarin. Karena kepentingannya udah berbeda. Ya. Dan kalau mau bongkar terus dia poin, ayo, mau lebih jauh kita bongkar. Bukan itu tujuan kami. Tapi memberikan gambaran. Siapa sebenarnya mereka yang menyerang kita? Apakah mereka di atas konsep adil? Apakah mereka di atas konsep sunnah yang seharusnya? Bagaimana mental mereka dan moral mereka hakikatnya? Apakah kalian tahu? Dan suatu hari ada konten kreator, YouTuber, bukan penuntut ilmu, itu sukang silat aja. Mampir ke sini. Ketika kita lagi ribut masalah Hamas. Dia mampir ke sini nih konten kreator. Anda tahu nanti pembicaraan dan lain-lain akan masuk kontennya ini. Dan kita ngadepin orang medsos udah tahu yang mereka kejar pasti bukan manhaj, bukan hak, tapi kepentingan. Dan konsep yang mereka rumuskan sendiri sesuai dengan kepentingan. Bukan penuntut ilmu. Dia datang bersama istrinya dan anaknya, Masya Allah, dari Bekasi ke sini. Mau bertemu Ustadz Riyad. Ngubunginnya Pepep. Anak hindari kenapa? Ini dimanfaatkan nanti buat kepentingan dia. Yang lagi demen-demennya debat sana, debat sini, debat sama orang HTI, debat sama mana, debat sama. Dan dia ngomong, dia nyari hujah buat senjata debat dia nanti. Ini orang bukan lagi nyari kebenaran. Nyari bekal perang. Tapi kita doakan hidayah udah dan kita hindari sebisa mungkin. Dan kebetulan memang kita mau jalan mancing. Kita tinggal, dia bikin konten kemarin. Ketika kita rame, dia bikin konten ikut berbicara tanpa ilmu dan menyerang kita. Gak paham mana kaidah beragama, mana usul, mana furu', mana manhajiyah, mana ijtihadiyah. Ikut dia menggunjing dan menyerang. Bahkan dia bela-bela Zakir Naik yang kita ingkari karena penyimpangannya di bab usul dan akidahnya.
Kemudian dia jadi memusuhi kita karena kita mengingkari zat. Lihat, dia kapan musuhin, kapan berteman, tergantung yang lagi tenar siapa. Nggak punya manhaj, nggak punya konsep, nggak punya ilmu. Dia gunjing pemerintah, menteri agama salaman sama cewek, dia bikin konten. Nggak punya ilmu. Ntar kita lagi kasus Hamas viral, dia mepet ke gue. Sekarang lagi viral begini, dia ikut nyerang gue. Tuh, lihat, nggak ada konsep, nggak ada konsepnya apa yang dia rumusin aja sama kepentingan dia sendiri. Betingkah, akhirnya kemarin dikeplakin, ditoyorin sama datang sana sini diskusi ngajak debat Bahlul. Akhirnya dikeplakin, ditoyorin sama itu. Kalian tahu nggak busuknya mental konten kreator? Mereka akan mepet hanya untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Sebisa mungkin ketika merugikan, mereka langsung cuci tangan kayak orang podcast tadi itu. Langsung cuci tangan, bikin pernyataan sebisa mungkin cuci tangan dari kita. Ya bagus, memang kita berlepas diri. Sejak kita jauhi mereka, kita minta turunin video-video kita. Udah nggak kita ridhoi lagi di situ. Ada lagi satu sahabat lainnya, dia memilih memang untuk ikut arus itu. Ya sudah, semoga Allah beri hidayah mereka. Kita bilang turunin semua video-video gue. Jangan ada yang di podcast itu. Kita udah berhusnuzon, udah kita penuhi hak mereka di husnuzon. Dinasehatin, udah. Diuzurin, disabarin, udah. Mencuci tangan. Tuh, asal kalian tahu busuknya mental dan moral konten kreator dan dai-dai yang demen mepet dan menunggangi dan nebeng tenar dan lain-lain. Masih banyak lagi penyimpangan dan kerusakan pada mereka yang menyerang kami. Apabila kami ingin sebutkan satu persatu. Namun tidak sebagaimana yang mereka gemar lakukan terhadap kami. Membongkar ranah pribadi, memusuhi, memfitnah, menyerukan kebencian tanpa ilmu bukanlah kebiasaan kami.